Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film drama romantis dan sedikit erotis yang berjudul The Air Hybrids. Film ini menceritakan tentang seorang janda yang kini harus hidup berdua dengan putrinya karena suaminya udah meninggal akibat kecelakaan. Setelah berminggu-minggu tinggal di luar kota, janda dan putrinya ini akhirnya kembali ke rumah mereka, dan ternyata mereka punya tetangga baru yang merupakan seorang duda. Kebetulan, duda ini diceritakan sering membantu kehidupan janda dan putrinya, dan seiring berjalannya waktu, duda dan janda ini akhirnya saling jatuh cinta akibat rasa kesepian. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita bernama Ellie yang merupakan janda cantik dan masih muda. Ceritanya, Ellie menikah dengan seorang pria bernama Steven yang beberapa bulan lalu meninggal akibat kecelakaan mobil, dan kini Ellie hanya hidup berdua bersama putrinya yang bernama Emma. Setelah upacara pemakaman Steven, Ellie dan Emma sementara ini menumpang di rumah ibu Ellie yang bernama Hannah karena kepergian Steven merupakan cobaan berat bagi mereka. Namun, Ellie berpikir kalau mereka nggak bisa terus-terusan tinggal di rumah ibunya. Oleh karena itu, dia akhirnya mengajak Emma untuk pulang ke rumah yang terletak di kota sebelah. Mengingat Emma baru berumur 4 tahun, Ellie ternyata mengarang sebuah cerita kalau ayahnya akan meninggalkan bulu putih untuk menandakan kunjungannya. Sesampainya di kota tujuan, Ellie nggak sengaja menabrak seekor anjing bernama Zeus yang dimiliki oleh seorang pria bernama Tristan. Zeus! I'm so sorry. Harper's the next left. Harper is the next left. Ellie yang merasa bersalah atas kecelakaan ini, lalu segera mengajak Tristan menuju ke dokter hewan untuk mengecek kondisi anjingnya yang tampak kesakitan. Mereka pun akhirnya mendapat laporan kalau Zeus mengalami memar dan cedera kaki. Tapi entah kenapa Tristan menjadi sangat bersedih sebelum melihat anjingnya yang masih dalam keadaan sehat. It's okay. We're all set. Sebelum Ellie dan Emma pulang ke rumah, mereka sempat mampir ke rumah orang tua Steven yang bernama Lincoln dan Katie. Sebenarnya, Katie merasa khawatir sama cita-cita Ellie di bidang interior design, karena mulai sekarang Ellie akan mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mengingat rumah Steven dan Ellie udah kosong sejak lama, Katie lalu memberitahu kalau halaman mereka sangat berantakan dan Ellie punya tetangga baru yang digosipkan agak aneh. Nggak lama kemudian, Ellie dan Emma akhirnya pulang ke rumah mereka, di mana Ellie merasa sedih melihat kenangannya bersama Steven, dan kini dia harus merawat Emma sendirian. Keesokan harinya, Ellie kemudian datang ke sebuah kafe untuk bertemu dengan sahabatnya yang bernama Faye. Ceritanya, si Faye ini membantu ayahnya dalam mengelola kafe tersebut, jadi Ellie ingin meminta pekerjaan kepada mereka, walaupun Faye dan ayahnya nggak bisa memberikan gaji besar. Karena mereka berdua udah lama nggak bertemu, Faye lalu mengajak Ellie untuk mengobrol berdua, di mana Ellie bercerita kalau dia akan menetap kembali di kota ini. Kebetulan hari ini Emma sedang dititipkan di rumah orang tua Steven, dan ketika Ellie berada di rumah sendirian, dia jadi merasa kesepian dan teringat tentang kenangannya bersama Steven. I was thinking about planting a few by the pond. Beberapa saat kemudian, Ellie lalu pergi ke hutan di belakang rumah, di mana dia nggak sengaja melihat Tristan bersama dengan anjingnya. Dari pertemuan itulah, Ellie jadi tahu kalau Tristan adalah tetangga sebelah rumah, tapi sayang Tristan sama sekali nggak mau berbicara dengan Ellie atau sekedar melihatnya dari seberang jendela. Mengetahui Ellie merasa kesepian, Faye tiba-tiba mengajak teman-teman mereka untuk menghibur Ellie, di mana Ellie bertemu dengan sahabat Steven yang bernama Tanner.
Ceritanya, Tanner ini bekerja sebagai seorang montir mobil, dan karena dia merasa kasihan kepada Ellie, Tanner ingin menawarkan bantuan untuk merapikan halaman rumah Ellie. Walks around here. Do you know? Finish the fence. I'm only working part-time, so it'll... Di saat Ellie mulai bekerja, dia tiba-tiba merasa penasaran dengan toko barang antik yang terletak di depan kafe. Di tempat itulah, Ellie lagi-lagi bertemu dengan Tristan, yang ternyata bekerja sebagai pengelola sekaligus pelayan toko milik seorang pria tua yang bernama Hanson. 100 times your senior and engrossed it. Beautiful. Keesokan paginya ketika Ellie akan memotong rumput, Tristan tiba-tiba datang untuk menawarkan bantuan karena dia nggak tahan melihat Ellie yang gagal menyalakan mesin. Setelah selesai, Ellie pun sebenarnya ingin menawarkan sarapan kepada Tristan, tapi karena Tristan menolak, Ellie akhirnya bercerita tentang kenangan suaminya yang udah meninggal. My late husband used to cut the grass. Anyway, I like the way you did diagonal lines. Sambil mendengar cerita tersebut, Tristan ternyata bisa memahami perasaan Ellie yang udah kehilangan orang yang dia cintai. Ternyata Tristan juga merasakan kepedihan yang sama seperti Ellie, di mana istri dan putranya yang bernama Jamie dan Charlie udah meninggal akibat kecelakaan mobil. You lost someone too? Your trucks. This we can fix them. Lalu pada suatu ketika, Ellie mengajak Emma untuk berkunjung ke bengkel milik Tanner dan mengambil mobil Stephen yang udah diperbaiki setelah kecelakaan. Di sana, Emma bercerita kalau ibunya menyewa Tristan untuk merapikan halaman, tapi Tanner malah merasa khawatir kepada mereka karena menurutnya Tristan terlihat seperti penjahat. He is insane. Kemudian di malam harinya, Ellie tiba-tiba aja merasa sedih dan kesepian, dan akhirnya dia minum-minum sendiri sampai mabuk. Kebetulan kejadian itu dilihat oleh Tristan, yang kemudian mengajak Ellie untuk masuk ke dalam rumah sambil mengobrol sebentar tentang rasa sedih yang sama-sama mereka alami. Shouting in your sleep at night. But I'm not that girl anymore. Karena hubungan mereka udah bertambah akrab, Tristan lalu kembali membantu Ellie untuk merapikan halamannya dan memperbolehkan Emma bermain dengan Zeus. Tristan pun menolak waktu Ellie ingin membayar jasanya selama beberapa hari, dan dia juga nggak mau menerima tawaran Ellie yang ingin mengajaknya untuk sarapan bersama. Lalu pada suatu hari, Tristan nggak sengaja melihat Emma yang sedang bersedih karena di rumah ini dia belum menemukan bulu putih yang menandakan kedatangan ayahnya. Di sana, Ellie mengaku kalau dia udah mengarang cerita bagi Emma, di mana para malaikat akan meninggalkan bulu putih ketika mengantar Stephen untuk mengunjungi mereka. Was telling us that they were still there. God, sometimes I start to... Tapi keesokan paginya, Emma tiba-tiba mengatakan kalau ada bulu putih yang berserakan di halaman rumah, sehingga Ellie mengetahui kalau hal ini adalah pemberian Tristan. Emma pun langsung meminta Ellie untuk berfoto bersama ayah, dan sebagai ucapan terima kasih atas apa yang dilakukan oleh Tristan, Ellie akhirnya memaksa Tristan untuk makan malam bersama mereka. Di saat mereka makan malam, Emma kemudian bercerita tentang pengalaman bahagianya waktu bermain dengan Zeus. Setelah mereka selesai, Ellie ingin mengajak Tristan untuk mengobrol sebentar, karena Ellie merasa penasaran sebenarnya lagu apa yang didengarkan oleh Tristan. What is it you listen to? Sebelum Jamie dan Charlie meninggal dunia, mereka berdua ternyata sempat membuat rekaman suara, tapi sayang Tristan udah kehabisan baterai dari berminggu-minggu yang lalu. Nggak lama kemudian, Tristan akhirnya pamit untuk pulang ke rumah, tapi sebelum itu Ellie ingin memberikan baterai baru agar Tristan bisa mendengar suara dari istri dan putranya. Keesokan harinya, Ellie tiba-tiba mendapat kunjungan dari Tanner yang merasa kesal dengan kehadiran Tristan. Selain itu, Tanner mengejek penampilan Tristan yang mirip seorang penjahat, yang tentu aja membuat Ellie merasa jengkel dan menyuruh Tanner pulang daripada menimbulkan masalah baru. Karena Tristan mendengar ucapan barusan, dia jadi merasa sedikit tersinggung kepada Tanner,
Tapi Tristan berusaha untuk tetap tenang dan gak mau terpancing emosi. Tristan lalu mengatakan kalau dia ingin menumpang mandi di rumah Ellie dengan alasan saluran air panasnya sedang rusak dan dia belum sempat untuk memperbaikinya. Setelah Tristan selesai mandi, dia dan Ellie tiba-tiba aja terbawa perasaan, tapi kegiatan mereka harus terhenti karena dilihat oleh Emma. Ellie pun kemudian menemani Emma sampai tidur, dan akhirnya dia punya kesempatan untuk mampir ke kamar Tristan demi meneruskan hasrat mereka yang sempat tertunda. Keesokan harinya, Tristan lalu mengundang Ellie berkunjung ke rumahnya dan ingin meminta bantuan untuk mendekorasi ruangan yang terlihat sangat berantakan. Di tempat itulah, Ellie akhirnya melihat satu kotak berisi bulu putih yang ternyata sengaja Tristan beli secara online untuk memenuhi keinginan Emma yang rindu kepada ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Faye mampir ke rumah Ellie untuk sekedar mengobrol sambil melihat kondisi Ellie dan putrinya. Namun tanpa disangka Faye bisa menebak kalau Ellie udah pernah bergelut dengan Tristan. Dan dari respon Ellie yang malu-malu kucing, Faye juga mengetahui kalau Ellie dan Tristan saling menyukai. Seperti apa yang diucapkan oleh Faye, Ellie akhirnya mengaku kalau dia memang menyukai Tristan, tapi dia ragu sama perasaan Tristan yang tampaknya belum bisa move on. Kebetulan hari ini adalah akhir pekan, jadi seperti biasa Ellie menitipkan Emma kepada orang tua Stephen, agar dia bisa beristirahat dan memanfaatkan kesempatan untuk berduaan dengan Tristan. Di malam harinya, Tristan kemudian datang menemui Ellie sambil membawakan seikat bunga yang dia petik dari kebun. Di sana, Tristan juga mengatakan kalau dia ingin mencium Ellie, tapi sebelum hubungan mereka lanjut lebih jauh, Ellie akhirnya meminta Tristan untuk menceritakan masa lalunya. Sesuai permintaan Ellie, Tristan lalu mengajaknya ke sebuah gudang di halaman rumah, di mana Tristan udah membuat perpustakaan kecil bagi Charlie. Sebenarnya dari dulu istrinya udah meminta Tristan untuk membuat perpustakaan tersebut, tapi Tristan terus aja menundanya, sampai pada akhirnya Jamie dan Charlie meninggal dunia. Jamie always wanted me to build our library. Before their funeral, I tried to kill myself. Setelah mendengar cerita dari Tristan, kini giliran Ellie yang bercerita tentang masa lalu dan keluarganya. Awalnya, Ellie bercerita tentang kisah orang tuanya waktu masih muda, yaitu dulu ayah dan ibunya selalu mengirim pesan kecil untuk mengungkapkan rasa cinta mereka. Ketika berbicara tentang Emma, Ellie sempat merasa sedih dengan kematian Stephen, jadi Tristan berusaha untuk menghiburnya sampai mereka berdua berakhir di tempat tidur. Tristan dan Ellie pun lalu mulai mengirim pesan kecil seperti orang tua Ellie yang membuat hubungan mereka menjadi tambah dekat dan Ellie semakin rajin untuk mengundang Tristan ke kamarnya. Beberapa hari kemudian, Emma tiba-tiba memberitahu ibunya kalau dia menemukan 2 bulu putih di dekat rumah. Awalnya, Ellie mengira kalau Emma mendapat kunjungan dari Stephen, tapi Emma mengatakan kalau 2 bulu ini berasal dari keluarga Tristan, sehingga dia meminta Tristan untuk berfoto bersama. Mengingat sekarang jam tidur bagi anak-anak, Emma lalu meminta Tristan untuk membacakan sebuah buku dongeng, karena tampaknya Emma merindukan sosok ayah. Selain itu, Emma juga membahas tentang istri dan anak Tristan yang udah meninggal, di mana Emma bisa merasakan kesedihan Tristan karena dia dan Ellie juga kehilangan Stephen. I miss him. Lalu pada suatu ketika, Tristan dan Ellie datang ke sebuah bar karena Faye dan teman-temannya ingin merayakan hari ulang tahun Ellie. Namun di tempat itu Tanner melihat Tristan dan Ellie sedang bermesraan, yang membuat Tanner merasa sangat cemburu dan akhirnya bercerita tentang masa lalunya bersama Stephen. Waktu mereka masih kuliah, Tanner dan Stephen ceritanya taruhan koin untuk mendekati Ellie,
tapi Steven malah berbuat curang, padahal Tanner lah yang memenangkan taruhan itu. Di samping itu, Tanner juga menyinggung kalau Tristan lah yang menyebabkan kematian istri dan anaknya, yang tentunya membuat Tristan merasa sangat emosi dan langsung menghajar Tanner. Beberapa hari kemudian, Tanner tiba-tiba datang ke rumah Ellie dan mengatakan kalau dia ingin berbicara tentang sesuatu. Pada saat itu, Tanner kemudian menunjukkan berita kecelakaan dari koran, di mana Steven lah yang telah menabrak sebuah mobil sampai menewaskan istri dan putra Tristan. What was Steven? He slammed into a white Altima. Di dalam mobil yang ditabrak oleh Steven, sebenarnya ada ibu Tristan yang bernama Mary yang ternyata selamat dari kecelakaan itu dan mengalami cedera ringan. Tanner pun lalu mendesak Ellie agar menceritakan hal ini kepada Tristan, yang tentunya membuat Ellie bingung harus berbuat apa karena dia takut Tristan akan merasa kecewa dan pergi meninggalkannya. What's wrong? Nothing. Keesokan harinya, Tristan tiba-tiba melihat Tanner di tempatnya bekerja dan berbicara sesuatu dengan Hansen. Ternyata Tanner berencana untuk membeli toko milik Hansen dengan tujuan Tristan akan kehilangan pekerjaannya dan mungkin aja dia nggak akan berani mendekati Ellie. Hey, I'm really glad to hear that everything was able to work out. Karena Tanner tahu kalau Ellie takut berkata jujur, dia lalu sengaja menceritakan kecelakaan itu kepada Tristan bahwa Steven lah yang udah menabrak istri dan putranya sampai meninggal dunia. Di sisi lain, Ellie juga curhat tentang berita kecelakaan itu kepada Vi, yang membuat Ellie bingung harus berbuat apa karena sebenarnya dia udah jatuh cinta kepada Tristan. I love him. Beberapa waktu kemudian, Ellie akhirnya mengajak Emma ke toko barang antik untuk menceritakan kecelakaan tersebut kepada Tristan. Sayangnya, Tristan udah mendengar cerita itu dari Tanner, sehingga dia jadi merasa kecewa kepada Ellie yang selama ini hanya diam dan gak pernah berbicara jujur kepadanya. Did you know when you told me you love me? Akibat rasa kecewa yang begitu dalam, Tristan akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah orang tuanya agar bisa menghindari pertemuannya dengan Ellie. Tristan pun akhirnya berkunjung ke makam Jamie dan Charlie, dan di sana Tristan mengaku kalau sebenarnya dia udah jatuh cinta kepada Ellie walaupun masih merasa sedikit kecewa. She's the reason I could breathe again. Lalu pada suatu ketika, Ellie tiba-tiba mendengar suara berisik dari luar yang ternyata Tanner membantunya untuk membersihkan halaman. Di sana, Tanner akhirnya mengaku kalau selama ini dia mencintai Ellie, tapi sayang Ellie udah terlanjur marah pada perbuatannya dan akhirnya terpaksa mengusir Tanner dari rumahnya. At the first sign of trouble, he's disappeared. Hey, you don't mean that. Sementara itu di tempat lain, Mary nggak sengaja melihat foto Tristan bersama Ellie dan Emma, dan Mary bisa mengingat kalau Ellie lah yang menemaninya waktu di rumah sakit. Mary pun mengatakan kalau Ellie adalah wanita yang baik hati, karena dia sempat memberikan perhatian kepada Mary, Jamie, dan Charlie, walaupun dia sendiri telah kehilangan suaminya. With Jamie and I sat with Charlie to spend. Setelah berbulan-bulan tinggal di rumah orang tuanya, Tristan akhirnya kembali ke kota tersebut, tapi Hansen ternyata ingin pensiun dan mewariskan toko itu kepadanya. Kebetulan dulu Tristan adalah pengrajin atau pembuat perabotan kayu, jadi Hansen menyarankan Tristan agar meneruskan usahanya, karena menurutnya bisnis itu akan menguntungkan. Kill your dreams, my boy. Melihat Tristan udah kembali ke kota ini, Ellie lalu menghampirinya dengan perasaan marah, karena selama kepergiannya Tristan sama sekali nggak pernah menelponnya. Selain itu, Ellie mengatakan kalau dia sempat menerima surat kecil berinisial T, tapi Tristan membantah kalau pesan itu adalah tulisannya, karena kenyataannya dia baru aja pulang ke rumah. Is that why you left all those post-it notes? Stop. 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 With the notes. Setelah Ellie keluar dari toko, kini giliran Tanner yang datang ke tempat itu dan nggak menyangka kalau Tristan akan kembali ke kota ini. Tristan kemudian curiga kalau Tanner lah yang mengirim pesan kecil kepada Ellie,
Dan pada saat itu Tristan akhirnya mengetahui kalau selama ini Tanner udah memasang CCTV tersembunyi di rumah Ellie. Karena terlanjur ketahuan, Tanner akhirnya mengaku kalau dia udah mencintai Ellie sejak lama dan merasa terhina dengan kecurangan Stephen yang malah menikahi Ellie. Kebetulan Tanner punya kesempatan untuk membalas dendam, oleh karena itu dia sengaja memotong rem mobil Stephen agar Stephen mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. To cut the brake cord. You're a lunatic. Setelah mendengar cerita tersebut, Tristan akhirnya langsung mengajar Tanner karena Tanner adalah seorang psikopat yang terobsesi kepada Ellie. Tristan pun sebenarnya ingin menceritakan hal itu kepada Ellie, tapi sayang dia keburu ditangkap oleh polisi akibat pemukulan yang dia lakukan kepada Tanner. Setelah ditebus oleh Hansen, Tristan akhirnya sempat menceritakan perbuatan Tanner kepada Ellie, dan dia merasa khawatir kalau Emma yang akan menjadi target berikutnya. Sebenarnya malam ini Emma sedang dititipkan ke orang tua Stephen, tapi ternyata Emma udah dijemput oleh Tanner, sehingga Tristan dan Ellie akhirnya melapor kepada polisi. Call 911. Beberapa saat kemudian, polisi akhirnya melakukan pencarian di sekitar bengkel, tapi mereka nggak bisa menemukan siapapun. Namun Tristan tiba-tiba menemukan sebuah pesan kecil, di mana Tanner memberitahu kalau dia menyekap Emma di gudang milik Tristan, dan ternyata Tanner juga udah menunggu kedatangan mereka. Stay behind me. No. Mengetahui Tanner terobsesi kepadanya, Ellie kemudian berusaha untuk mengalihkan perhatian Tanner, sehingga Tristan punya kesempatan untuk menolong Emma. Namun rencana mereka itu akhirnya ketahuan oleh Tanner, sampai terjadilah perebutan pistol antara Tanner dan Ellie yang akhirnya menewaskan Tanner akibat tembakannya sendiri. Setelah kejadian itu udah selesai, Ellie kemudian sempat dirawat di rumah sakit karena pinggangnya ternyata terkena tembakan peluru. Beberapa waktu kemudian, Ellie akhirnya boleh pulang dari rumah sakit, dan pada saat itu Faye memaksanya agar bertemu Tristan untuk meminta kepastian dari hubungan mereka. Ketika Ellie masuk ke toko milik Tristan, Faye dan Emma ternyata udah menyiapkan kejutan bagi Ellie, di mana Tristan ingin mengajaknya untuk membuka usaha bersama-sama. Selain itu, Tristan juga melamar Ellie untuk menikah, dan berjanji akan selalu menjaga Ellie beserta putrinya, walaupun Tristan bukanlah pria yang sempurna bagi mereka berdua. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul The Air Hybrids. Semoga teman-teman semua suka dan terhibur sama alur cerita film ini. Dan admin juga mau ngucapin terima kasih karena kalian udah nonton video ini sampai habis.